Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah HTBC atau Saint Paul, GAI Saint Paul. Hari ini kita sama-sama akan menyiapkan hati kita untuk beribadah. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berusaha terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja, kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami demi Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan pada siang hari ini. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Ku menanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di mata-Mu anugerah. Untuk genapi nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari tata kemuliaan ke palungan yang hina. Puji Dia Allah Bapa. Kerajaan yang akan datang dan menyambut yang hilang terselamatkan. Meski dalam derita-Mu Kau melihat kemenangan, agar kita diselamatkan. Yesus Dia dikorbankan. Puji Dia Allah Bapa. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Di fajar saat Kau bangkit, di fajar saat Kau bangkit, surga hening menunggu. Batu kubur-Mu terbuka, Kau telah kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkagum. Sebab semua yang datang hanya Bapa diselamatkan. Dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun. Injil kebenarannya akan padam dan tak sirna. Oleh darah namanya, di dalamnya ku bebas.
Masih semangat untuk memuji Tuhan? Aduh, tidak terdengar semangat ya. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Oke, mari sama-sama kita angkat pujian berikutnya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Reveal to us again who you are. All things are possible, God of the miracle. Oh, let your will be done. We pray for heaven here today. Your kingdom to reign. So we need, forgive us everything. Help us to love as you have loved us. Now come and build your throne as we go where you go. God our deliverer, we pray for heaven here today. The power and glory, the power and glory, now and forever. Amen. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom, the power and glory. Yeah. Now and forever. Amen. We pray for heaven here today. Your kingdom to reign. Always. Here on earth as in heaven. We pray for heaven here today. Amen. Your kingdom to reign. Always. Here on earth as in heaven. Here on earth. Here on earth as in heaven. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Kaulah awal dari segala, satu dan firman-Mu dalam ciptaan Kau suryakan kemegahan kuasa-Mu. Sungguh indah nama-Mu, sungguh indah nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh indah nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh
tunduk dalam kasih-Mu. Milikmu selamanya. Sungguh ajaib nama-Mu, sungguh ajaib nama-Mu. Oh Yesus Kristus, Rajaku. Sungguh ajaib. Tak seperti-Mu, sungguh ajaib nama-Mu, nama-Mu Yesus. Mari kita ambil waktu ini untuk merenungkan betapa besarnya Tuhan. Yang telah menebus kita, yang telah mati untuk kita. Dia tidak tergantikan. Kau tak berkuasa mengalahkanmu, bukan keampuhan dosa. Surga bersorak memuliakanmu, karena Engkau telah bangkit. Kau tak terbandingkan, tak tiada duanya. Selamanya Kau berkata, Kau yang berjaya, Kau yang berkuasa. Akan malapetaka yang kurancakan itu terhadap mereka oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi, yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku membuat rumah ini sama seperti Shilo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah Tuhan. Lain sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, Engkau harus mati. Mengapa engkau berbuat demi nama Tuhan dan dengan berkata, rumah ini akan sama seperti Shilo, dan kota ini akan menjadi reruntuhan sehingga tidak ada lagi penduduknya. Dan seluruh rakyat berkumpul mengerunumi Yeremia di rumah Tuhan. Ketika para pemuka Yehuda mendengar tentang hal ini, pergilah mereka dari istana raja ke rumah Tuhan, lalu duduk di pintu gerbang baru di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu. Katanya, orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kamu dengarkan dengan telingamu sendiri. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini, untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Tetapi aku ini sesungguhnya aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu dan atas kota ini dan penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada imam-imam dan nabi-nabi itu, orang ini tidak patut mendapat hukuman mati, sebab dia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1-10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh.
Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang kami sembah, kami mengucap syukur Tuhan di siang hari yang indah ini. Tuhan telah mempertemukan kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan sabda firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, agar apa yang hamba sampaikan pada saat ini benar-benar sesuai dengan isi hati-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan, agar apa yang disampaikan dalam renungan kita saat ini ya Tuhan, benar-benar itu dapat tertanam di hati jemaat-Mu dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk melayani di tempat ini. Saya percaya bahwa kalau kita anak-anak Tuhan, segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Sebelum kita merenungkan sabda firman Tuhan yang telah kita baca tadi, ada satu pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau dalam kisah-kisah anak muda, kok sudah lama kenal tapi enggak sayang-sayang ya. Mungkin itu korban PHP kayaknya ya. Nama saya Jelita Sondak. Kalau asal dari Sulawesi Utara, tepatnya Kota Manado, masih ada hubungan keluarga dengan Pak Pendeta Yopi Buyung. Jadi kalau di Manado itu ada istilah torang samua basudara. Istilahnya kita semua itu saudara. Dan dengan istilah torang samua basudara itu sampai muncul lelucon, terus kalau kita semua bersaudara nanti kita nikah sama siapa? Karena kan kalau bersaudara nggak boleh menikah kan, apalagi saudara dekat. Itu sekedar pengantar dan perkenalan dari saya sebelum kita masuk dalam renungan siang hari ini. Renungan kita pada siang hari ini, saya mendapatkan ayat bacaan dengan tema kekuatan seorang figur. Seperti yang telah kita baca tadi dalam perjanjian lama ada kitab Yeremia dan perjanjian baru dalam kitab Kisah Para Rasul. Sebelum saya dimintakan untuk berkhotbah di sini, saya bertanya kepada Pak Pendeta, kalau yang jam 11 itu paling banyak yang masuk katanya anak-anak muda, tapi ternyata ada orang tua juga. Jadi mungkin khotbahnya agak sedikit relevan ke anak-anak muda, generasi-generasi muda, tapi tidak mengurangi eksistensi dari khotbah ini. Saya percaya bahwa apa yang disampaikan pasti
kita semua juga, walaupun bukan anak-anak muda, pasti kita merasakan bahwa khotbah ini juga menjadi bagian dari kita semua. Kalau kita mengenal Yeremia adalah seorang nabi yang secara singkat dalam kitab Yeremia adalah kisah dari Nabi Yeremia itu sendiri. Dia adalah seorang nabi yang dipilih Tuhan dan dipanggil Tuhan untuk memberitakan pesan Tuhan kepada umat Israel waktu itu. Pesan Tuhan terhadap umat Israel waktu itu adalah peringatan tentang dosa serta hukuman Tuhan. Namun di dalam pesan Tuhan itu juga terdapat panggilan Tuhan untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi Nabi Yeremia ini dipanggil Tuhan untuk menjadi tangan Tuhan, menyampaikan bahwa kasih karunia Tuhan itu ada kepada bangsa Israel asal mereka mau bertobat dan kembali kepada panggilan Tuhan. Yang menarik dari pengutusan Nabi Yeremia ini, pada saat dia dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, itu terdapat dalam Yeremia 1 ayat 6 hingga ayatnya ke-7. Dia berkata, Tuhan, mengapa engkau memilih aku? Mengapa engkau memanggil aku? Aku ini masih muda, aku tidak fasih dalam berbicara. Tapi satu hal yang kita yakini dan yang kita percaya bahwa saat Tuhan memilih, memanggil, terlebih Tuhan mengutus kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan selalu membimbing kita, Tuhan menuntun kita. Begitupun dengan kisah Yeremia. Walaupun dia seorang anak muda, dia sempat meragukan terhadap dirinya sendiri, tapi saat Tuhan mengutus dia mengikuti jalan Tuhan dan dia memiliki keyakinan yang kuat karena apa yang Tuhan pilih pasti itu adalah rencana yang terbaik dalam kehidupan Yeremia. Begitu juga dalam kitab yang kita baca Kisah Para Rasul yang bercerita tentang Petrus dan Paulus, di mana saat itu Petrus dan Yohanes, di mana saat itu Petrus menyembuhkan orang. Petrus juga adalah orang yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi salah satu murid Tuhan Yesus. Dan panggilan terhadap Petrus ini bukan panggilan yang kita harfiahkan secara asal-asalan. Kita percaya bahwa saat Tuhan memilih dan memanggil kita, itu semua sudah menjadi rencana dan rancangan dari Tuhan. Saat Petrus mengiyakan bahwa ia akan melayani Tuhan, ia memilih jalan panggilan Tuhan untuk menjadi tangan Tuhan, melayani Tuhan, mengikut Tuhan, serta menjadi murid Tuhan Yesus. Itu adalah dua orang figur yang akan kita pelajari pada renungan kita saat ini, yaitu Yeremia dan Petrus. Yeremia dan Petrus sama-sama orang yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan serta maksud dari Tuhan, serta menunjukkan kasih Tuhan terhadap umat manusia. Kalau kita berbicara tentang kekuatan seorang figur, Yeremia kita kenal bahwa adalah seorang anak muda, dan Petrus dikenal sebagai murid dari Tuhan Yesus. Keduanya sama-sama dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Kalau zaman sekarang ada begitu banyak figur yang dikagumi atau yang mungkin kita gemari. Sebagai generasi muda, anak-anak muda, mungkin ada figur-figur yang menjadi kayak panutan kita, kayak seseorang yang memang kita idolakan. Figur-figur yang saat ini saya bicarakan mungkin sedang muncul juga di dalam pikiran teman-teman, pikiran saudara-saudara. Kalau kemarin, tahun kemarin bulan Desember, kita sempat euforia dengan World Cup atau Piala Dunia. Pasti yang pria memiliki figur atau yang diidolakan di World Cup kemarin, di Piala Dunia kemarin, seperti pemain-pemain bola, mungkin ada yang mengidolakan Messi, Mbappe, Cristiano Ronaldo, atau lain-lain.
Dan mungkin kalau yang perempuan sampai saat ini saya lihat banyak teman-teman, banyak anak-anak muda yang sangat menggemari figur atau mengidolakan seorang figur seperti K-pop, penyanyi-penyanyi Korea, mungkin BTS atau artis-artis Korea lainnya seperti Lee Min Ho, menggemari atau menjadikan figur itu sebagai salah satu idola itu tidak salah. Asalkan kita tidak salah atau asalkan kita mengidolakan mereka secara wajar-wajar saja dan tidak berlebihan. Bahkan ada anak-anak muda yang sangat menggemari idola mereka sampai cara berpakaian mereka sudah sama, cara mereka berbicara sudah sama, bahkan style atau gaya hidup mereka seakan-akan mau menyamakan dengan idola atau sosok figur yang mereka idolakan. Sebetulnya itu tidak salah, asalkan mereka berjalan di jalan yang benar dan tidak mengidolakan sampai terlalu mendewakan seseorang yang kita idolakan itu. Memang kekuatan seorang figur yang kita idolakan akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ada yang sampai cita-citanya, tujuan hidupnya itu berpatokan dari figur yang dia idolakan. Jadi seharusnya dia ingin menjadi penyanyi terkenal, itu tidak apa-apa. Dia ingin menjadi seseorang yang sesuai dengan apa figur yang dia idolakan, itu tidak apa-apa. Tapi kita harus kembali lagi kepada diri kita. Apakah ini jalan yang Tuhan pilih untuk kita? Apakah ini rencana dan rancangan yang Tuhan tunjukkan untuk kita? Makanya ada istilah bahwa kita harus selalu mawas diri, selalu harus sadar diri, dan tetap mengikuti Tuhan Yesus yang menjadi figur utama dalam kehidupan kita. Terlebih untuk anak-anak Tuhan, kita ada di zaman di mana semuanya menjadi dinormalisasikan saat ini. Tapi dalam firman-firman Tuhan yang telah kita baca, ada hal-hal tertentu yang memang tidak bisa untuk dinormalisasikan sebagai anak-anak Tuhan. Dalam pergaulan kita, dalam lingkungan kerja kita, dalam lingkungan studi kita, kalau Tuhan menjadi figur utama yang kita idolakan, pasti kita akan tetap berjalan di jalan yang benar, terlebih memuliakan serta meninggikan nama Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, sama seperti Yeremia dan Petrus yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai figur utama, hendaklah kita juga menjadikan Tuhan Yesus sebagai figur yang utama dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah figur yang memiliki kasih yang tak terbatas. Kasih yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Tidak ada satu orang manusia pun, tidak ada seorang manusia pun yang dapat mengasihi kita melebihi dari kasih Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Dan tidak ada manusia yang bisa seperti itu. Kalau bukan karena pengorbanan Tuhan di kayu salib, kita tidak akan mendapatkan yang namanya keselamatan. Kita tidak akan mendapatkan keselamatan secara cuma-cuma. Oleh karena itu kasih yang Tuhan ajarkan, figur dari Tuhan Yesus ini, dia menunjukkan kasih yang sebenar-benarnya. Cinta Tuhan terhadap kita manusia itu sangat-sangat besar. Tidak peduli kita telah berbuat apa, tidak peduli dosa-dosa apa yang telah kita lakukan. Tuhan selalu membuka tangannya dan menantikan kita kembali untuk benar-benar mengasihi Tuhan lagi. Kalau mungkin kemarin kita sempat jatuh dalam dosa-dosa,
Kalau mungkin kemarin kita sempat mengecewakan Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita. Dan Tuhan tidak pernah menutup pintu hatinya. Tuhan selalu memberikan jalan, Tuhan selalu menegur kita, bahkan Tuhan selalu memanggil kita untuk kembali. Karena Tuhan tahu bahwa ini anakku, anak yang sangat aku kasihi. Oleh karena itu, marilah kita tetap mengasihi Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan satu hal yang harus kita sadari, kita tidak perlu berbuat banyak untuk mensyukuri kasih dan keselamatan yang Tuhan berikan. Teruslah menjadi berkat dan tetap mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dari situ akan nampak figur Tuhan Yesus dalam diri kita. Figur seorang Bapa yang mengasihi anak-anaknya dalam pribadi kita. Saat kita pun mampu mengasihi orang-orang di sekitar kita. Saat kita mampu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Saat kita mampu membangun figur yang baik di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah dunia kerja kita. Di tengah-tengah sekolah kita, kampus kita. Di situ juga kita telah mencerminkan kasih Kristus. Bahwa ternyata anak-anak Tuhan itu berbeda dengan anak-anak di luar sana. Ternyata kasih Tuhan yang Tuhan tunjukkan dalam diri kita dapat kita praktekkan, dapat menjadi relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini banyak anak-anak muda yang menjadi buta atau kehilangan jati diri mereka karena tidak memiliki sosok figur yang sebenarnya harus mereka contohi. Jadi mereka tersesat mencari jati diri mereka sehingga mereka jatuh dalam dosa dan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Kita sebagai jemaat Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan, hendaklah kita membangun diri kita sendiri. Tidak perlu mencari contoh di luar sana. Tidak perlu mencari contoh figur yang ideal itu seperti apa. Tuhan Yesus telah mencontohkannya kepada kita. Tuhan Yesus ini adalah satu figur yang sangat ideal untuk kita contohi dan kita teladani. Lihatlah dia, lihatlah cara hidupnya melalui firman-firman yang ada. Contohilah dia. Saya yakin dan percaya bahwa kehidupan kita tetap akan menjadi berkat. Dan saat kita mampu mencontohi Tuhan Yesus sebagai figur utama dalam kehidupan kita, tidak menutup kemungkinan saat kita berada di dalam lingkungan kita, di keluarga kita yang sudah menjadi bapak-bapak yang memiliki anak-anak, ibu-ibu, mereka akan menjadi figur yang sangat diidolakan oleh anak-anak mereka. Figur yang sangat dinanti-nantikan oleh anak-anak mereka. Oleh karena itu, bentuklah diri kita sendiri, jadikanlah figur yang ideal itu adalah diri kita sendiri. Dengan mencontohi apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Sehingga saat kita menjalani kehidupan kita hari ke sehari, kita dapat menjadi berkat serta menampakkan terang Kristus bahwa ini loh kita adalah anak-anak Kristus, ini loh kita adalah umat pilihan dari Tuhan Yesus yang selalu memuliakan nama Tuhan dimanapun kita pergi dan berada. Kasih dan cinta dari Tuhan Yesus itu sangat besar. Bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari kita kecil sampai saat ini kita tidak pernah Tuhan tinggalkan. Mungkin kita sering meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita sering mengecewakan dan menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Saat kita jatuh, Tuhan mengangkat kita kembali. Karena begitu besar kasih dan cinta Tuhan terhadap kita umat manusia. Bahkan kasih dan cinta Tuhan itu lebih besar, saya yakin 100% lebih besar daripada cinta dari pasangan kita atau dari pacar kita. Oleh karena itu janganlah kita meninggalkan Tuhan Yesus hanya karena pasangan kita, hanya karena pacar kita. Mungkin kita sudah mendapatkan, oh dia ini orangnya baik,
dia ini orangnya membuat saya nyaman. Tapi kalau dia tidak berjalan dan tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, janganlah kita meninggalkan Tuhan hanya demi manusia, hanya demi pasangan, hanya demi pacar kita. Karena itu akan sangat menyakiti hati Tuhan. Ingatlah kembali bahwa cinta dan kasih yang Tuhan berikan itu lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Hari ini, besok, hingga seterusnya. Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan selalu menanti-nantikan kita untuk kembali dan menyenangkan hati Tuhan. Semoga kita semua yang ada di sini, baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti renungan ibadah ini secara onsite, yang hadir secara langsung, maupun Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti secara online melalui Zoom. Kiranya renungan kita saat ini dapat benar-benar kita renungkan, dapat benar-benar tertanam di hati dan pikiran kita masing-masing. Karena firman yang telah keluar, kita yakin dan percaya itu tidak pernah akan kembali sia-sia. Tidak pernah akan kembali dengan tidak menghasilkan apapun. Hendaklah kita terus menjadikan Tuhan Yesus sebagai figur yang utama dan terutama dalam kehidupan kita. Contohi dia, idolakan dia. Dan Tuhan mau agar kehidupan kita menjadi alat yang berguna bagi pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Di saat kita mampu mempraktekkan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tidak perlu kita berdiri di depan sini untuk berkhotbah, tidak perlu kita berdiri di depan sini untuk memimpin pujian, tidak perlu kita terlibat terlalu dalam pelayanan, tapi saat kita mampu mencerminkan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan dunia ini, di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, mulai dari hal yang terkecil, di situ kita sudah melayani Tuhan. Di situ kita telah menjadi perpanjangan tangan dari Tuhan Yesus untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk Bapak, Ibu, terlebih khusus untuk mereka yang sudah berkeluarga. Saat ini kita menyaksikan bahwa banyak anak muda yang krisis terhadap identitas diri mereka. Oleh karena itu, saat kalian kembali ke rumah, jadikanlah diri kalian sebagai figur seorang ayah seperti Kristus, figur seorang ibu seperti kasih Kristus yang mengasihi anak-anak kalian. Sehingga mereka merasakan cinta itu di dalam rumah. Mereka merasakan kenyamanan itu di dalam rumah. Dan tidak mencari kenyamanan di luar. Tidak mencari cinta di luar. Yang sebenarnya cinta dan kenyamanan di luar itu sangat membahayakan. Dan itu untuk teman-teman generasi muda, teman-teman pemuda yang ada di sini, ingatlah selalu bahwa kita memiliki satu sosok yang luar biasa, satu figur yang sangat kuat. Jadikanlah dia sebagai figur utama dan terutama yang kita contohkan, yang kita idolakan. Sehingga apapun yang kita jalani di dalam hidup ini, dalam pergaulan kita, hal-hal yang mungkin menjadi satu tantangan bagi kita. Saat kita mengidolakan Kristus, saat kita mengidolakan Tuhan Yesus, kita dapat melewati setiap masalah serta tantangan itu dengan baik. Hendaklah kita mensyukuri semua kasih dan cinta yang Tuhan berikan dengan selalu menyenangkan Tuhan Yesus, melayani Tuhan serta menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Amin. Semua dipersilakan berdiri.
Kita akan bersama-sama menaikkan pengakuan iman. Semua, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati, pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada siang hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk menaikkan pujian dan syukur kami atas kebaikan yang Engkau telah lakukan dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat kami semua yang hadir pada siang hari ini, biarlah Engkau memberkati kami. Dan kami juga tidak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi pemimpin-pemimpin kami. Biarlah Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan agar dapat mengatur negara kami dengan kekuatan dan hikmat datangnya daripada Engkau. Berdoa juga bagi gereja-gereja di seluruh dunia, khusus yang ada di Indonesia. Biarlah bersatu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Dan setiap gereja-gereja yang telah menyusun program dalam tahun ini, biarlah juga Engkau yang menyempurnakan setiap kegiatan, dan hamba-hamba Tuhan yang melayani, bahkan semua yang dengan sukarela melayani, Engkau juga memberkati. Berdoa juga bagi orang-orang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami yakin percaya mujizat Tuhan nyata bagi orang-orang yang memerlukan kesembuhan. Dan berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah itu dapat menguatkan kami, sehingga kami bisa menjadikan Engkau sebagai figur dalam kehidupan kami, karena Engkau adalah contoh yang teladan yang patut kami teladani dalam kehidupan kami. Berkati semua yang hadir pada siang hari ini, biarlah kami pulang dengan damai sejahtera datangnya pada Engkau. Mari kita berdoa seperti yang telah diajarkan oleh Juru Selamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan masuk dalam persembahan, tapi sebelum itu Kristi ada mau infokan ke teman-teman. Di sini ada amplop perpuluhan STBC. Jadi bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin memberikan persepuluhannya, boleh mengambil amplop ini, ada di belakang. Ya, mungkin minggu ini belum karena baru diinformasikan. Mungkin minggu depan bisa ya. Ini sebagai amplop perpuluhan untuk bersama-sama kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, yang bertugas untuk persembahan dipersilakan.
Mari bersama-sama kita menaikkan doa kita. Bagimu-lah ya Tuhan, kebesaran, kuasa, kemegahan, dan keagungan, karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Saatnya kita akan masuk dalam pengumuman. Baik, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Baik ya. Oke, segenap pengurus HTBC mengucapkan selamat datang kepada kita semua yang sudah setia datang bersama dengan kita dalam ibadah siang hari ini. Khususnya kepada teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali datang, bisa melambai-lambaikan tangannya supaya kita tahu ada yang pertama kali. Oh, Eben melambai-lambai. Oh iya, untuk Kak Budiman yang ada di kiri kanannya bisa dong kasih salam, boleh kita kasih tepuk tangan. Dan di tengah-tengah kita juga ada Ibu Indah siapa ya, aku lupa namanya, maaf. Indah Jelita Sondak. Nah, selamat datang, selamat bergabung bersama dengan kita di tempat ini. Kami juga segenap pengurus mengucapkan terima kasih kepada Pastor Indah Jelita Sondak yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanannya. Selanjutnya ada beberapa pengumuman untuk kita semua. Untuk pengetahuan teman-teman, minggu depan tanggal 11 Februari untuk Connect Group kita sudah mulai. Jadi ada 2 jenis Connect Group yang akan kita jalankan secara bersamaan. Yang pertama ada kelompok Daisy. Nah, kelompok Daisy ini adalah untuk apa? Untuk kelompok siapa-siapa aja yang bisa mengikuti. Untuk Daisy adalah bagi mereka yang berkuliah atau bagi mereka yang sedang SMA, SMP. Itu kalian bisa mengikuti kelompok ini. Dan kelompok ini akan dipimpin oleh Kak Kristi, ada Ella di depan, ada Jackson dan ada Kak Sonia. Ada Kak Sonia di depan sini ya. Jadi mereka yang akan membimbing kalian. Nah, untuk waktunya itu jam 4 sore ya, setiap hari Sabtu. Jadi mulainya sama minggu depan. Nah, selanjutnya untuk kelompok yang kedua ada kelompok Iris. Nah, kelompok Iris ini adalah bagi mereka yang sudah bekerja. Ya, yang sudah bekerja dan yang sudah berumah tangga yang masih muda. Yang sudah, kita semua masih muda kan yang ada di tempat ini ya. Jadi sama, kita juga akan mulai minggu depan tanggal 11 Februari di Cimahi. Kita tempatnya di Cimahi. Oh ya, saya lupa bilang, kalau Daisy itu akan mulai di tempat ini di gereja. Jam 4 sore, benar kan? Iya, di gereja. Nah, untuk kelompok Iris bagi pekerja itu kita akan mulai untuk pertama kalinya di rumah Raisa ya, di Cimahi. Jadi yang di Bandung malam minggunya keluar kota dulu ke Cimahi. Ya. Jadi kalau yang Cimahi tetap di Cimahi ya. Oke, itu saja pengumuman untuk Connect Group. Nah, untuk info lebih lanjut nanti bisa dicek-cek di grup masing-masing ya. Nanti para leadernya akan memberikan pengumuman. Lalu selanjutnya kegiatan HTB yang terdekat juga kita akan mengadakan Alpha. Nah, kali ini Alpha ini akan diadakan secara onsite. Jadi kita akan mulai pada tanggal 1 Maret 2023 di tempat ini. Nah, biasanya tuh kita mulai jam 7 malam. Tapi jam 6.30, jam 6 teman-teman bisa datang karena kita akan makan terlebih dahulu, baru kita akan mulai tepat di jam 7. Ya teman-teman, jadi bagi teman-teman yang penasaran apa itu Alpha, bakal seperti apa, datang saja nanti baru tahu, oh Alpha itu seperti ini ya. Yang pasti Alpha itu menyenangkan ya teman-teman. Itu saja pengumumannya. Oh ya, tidak lupa setelah ini teman-teman yang ada di tempat ini jangan pulang dulu. Di bawah kita ada makanan. Jadi teman-teman bisa makan terlebih dahulu dan kita bisa bercerita-cerita terlebih dahulu baru kita bisa pulang. Itu saja pengumuman kita. Ada tambahan dari Reverend Yopi? Tidak ada. Baik, saya serahkan kepada pemimpin pujian. Saya undang kembali jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini dengan satu pujian. Love you, Lord.
For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. All my life, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness, your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan. All my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. All my life, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk bersaat teduh. Bapak, kami bersyukur untuk ibadah pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat yang Kau telah berikan. Amin. Baik Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai.
Kita akan makan bersama di bawah. Kita bertemu lagi hari Minggu depan. Dan untuk yang ikut CG boleh ikut hari Sabtu, kita bertemu hari Sabtu, oke? Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Silakan bersalaman dan kita akan menuju ke bawah. Our Father high above, hallowed be your name. Reveal to us again who you are. All things are possible, God of the miracle. Oh, let your will be